tempat tetap ada. Gunung tidak berpindah, tetap percaya bahwa Dia Tuhan yang pegang kendali. Amin. Saudara, pada waktu ketika kita merayakan hari kenaikan Tuhan, hati saya kematian Tuhan, kebangkitan Tuhan, kenaikan Tuhan sudah dikenapi. Tinggal satu, kedatangan Dia yang kedua kali. Saya percaya kita yang hadir rindu bahwa ketika Dia datang, Dia menjemput kita di awan-awan untuk di dalam rumahnya yang Dia janjikan banyak. Oleh sebab itu, saya rindu saudaraku bahwa bagaimana ketika Tuhan Yesus naik ke surga, ada satu yang Dia lakukan. Kalau kita baca di dalam Lukas, itu dikatakan begini, Lukas 24 ayat 50, bahwa ketika itu Tuhan Yesus membawa seluruh umatnya untuk pergi. Lalu pada saat Dia pergi, Dia ngobrol begitu, tiba-tiba Dia naik. Tapi ada satu hal yang luar biasa pada saat Dia naik. Tuhan Yesus gak marah, Tuhan Yesus gak kecewa, Tuhan Yesus gak sedih. Tapi tangannya terangkat, Dia apa? Memberkati. Saya percaya kalau kita mengenal Tuhan, itu adalah Tuhan Yesus yang selalu memberkati, hobinya memberkati kita. Kenapa kita tidak mau lebih sungguh-sungguh? Amin. Saudara, satu saat ketika teman saya pelayanan waktu di Jawa Timur, dia datang dan dia menginjil selama 10 hari ke tempat itu. Dia bareng sama seorang pencipta lagu ya, Bapak Pinggustah itu. Istrinya almarhum ya. Dan kita sudah tahu bahwa lagu itu sebenarnya pergi untuk kembali itu adalah lagu untuk mungkin kita bilang sepasang kekasih yang akan berpisah. Tapi enggak. Karena dia bilang, lagu ini saya buat karena saya percaya Tuhan sedang menyiapkan tempat dan akan menjemput kita kembali. Selamat tinggal kasih, sampai jumpa kita lagi. Aku pergi, takkan lama, hanya sekejap saja. Ku akan kembali lagi, asalkan engkau tetap menanti. Saudara, kita bukan cuma nyanyi lagu rohani ya, lagu-lagu begitu juga kita sedikit tahu gitu loh saudara. Saya percaya yang tua rindu bahwa ini lagu Tuhan bilang pada saat itu gayanya Tuhan saya bisa membayangkan. Sudah bisa berimajinasi pada saat Dia terangkat naik, Dia dada-dada saudaraku. Tangannya begini ya, posisinya memberkati. Memberkati gimana sih? Gini atau gini saudara? Pasti begini ya, memberkati ya. Dia pasti begini sama semua murid-muridnya, sama semua yang ditinggalkan. Selamat tinggal kasih, sampai kita jumpa lagi. Aku pergi, takkan lama, hanya sekejap saja. Ku akan kembali lagi, asalkan engkau tetap menanti. Berapa banyak saudara yang menantikan Tuhan terus? Percayalah, masalah boleh ada, apapun boleh ada, Dia tetap Tuhan yang setia. Saudara, kita baca dulu satu ayat ya. Matius pasal yang ke-6. Saya percaya kita tidak asing lagi ini saudaraku. Tapi kenapa hari ini dengan seizin Bapak Gembala, saya berkesempatan untuk berbagi saudaraku, sharing. Karena saya percaya pergumulan kita, persoalan kita, sakit penyakit kita, sampai detik ini kok masih tetap ada. Bahkan kita bilang, kalau saya lihat orang itu, teman saya, saudara saya, famili saya, kok dia lebih enak, tapi saya kenapa enggak? Apakah Tuhan enggak tolong? Seringkali kita selalu berkata demikian. Tapi percayalah firman Tuhan bilang apa saudaraku? Matius pasal 6 di ayat 25 berkata perikopnya hal kekhawatiran. Kita tahu bahwa cerita ini jelas saudaraku. Cuman saya mau baca satu ayat aja ya, 26.
Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Saudara, ayat ini kalau kita bilang, burung itu enggak punya pekerjaan. Burung itu enggak punya ATM. Burung itu enggak bisa menabung, enggak punya tabungan. Tapi Tuhan bilang, aku memelihara dia. Mari yakinkan dalam diri kita, pertemuan kita di dalam setiap ibadah hari raya minggu ini berkata bahwa Tuhan adalah Tuhan yang memelihara kita. Enggak pernah dia tinggalkan kita. Sekali lagi, persoalan, pergumulan, masalah kita, sakit penyakit kita masih ada, tapi kita lihat dia. Dan dia tetap berkata, tetap pandang aku. Kalau di dalam dunia ini yang sekarang sudah mendekati akhir, saudara melihat, terdengar, dan membaca, mendengar, semuanya tidak ada yang baik. Percayalah kalau kita tanya Tuhan, Tuhan kenapa itu terjadi? Tuhan tidak pernah berubah dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Bilang apa saudaraku? Jangan khawatir. Itu kata Tuhan. Dari dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Mau ada masalah apapun, seberat apapun, sebesar apapun, sedahsyat apapun. Tuhan bilang jangan khawatir. Itu janjinya dia. Nah, permasalahannya saudaraku, terkadang kita berkata, kok saya masih seperti ini ya? Mungkin saudara berkata, enak ya jadi Pak Agem dan Bu Agem, tidak ada masalah bebas. Siapa bilang? Dan kita percaya, di dalam permasalahan pergumulan yang beliau hadapin, beliau tetap mengandalkan Tuhan. Percaya bahwa jangan khawatir, jangan takut, jangan ragu, jangan bimbang. Itu menjadi kekuatan kita. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, ketika berkaca dengan seperti ini, saya kemudian diingatkan Tuhan bahwa bagaimana perjalanan bangsa Israel pada waktu itu. Saudara masih ingat bagaimana pada saat Musa disuruh Tuhan untuk keluar membawa umatnya, umat pilihannya, bangsa Israel keluar, saudaraku, dari Mesir. Saudara, pada saat itu kita tahu bahwa ceritanya jelas. Ketika dia keluar di depan itu, Firaun sudah berlarian untuk membunuh. Tujuannya daripada bangsa Firaun itu untuk umat Israel itu adalah membunuh. Bukan ngajak mereka kembali ke Mesir lalu mereka akan diajak makan-makan. No. Tapi mereka akan dibunuh, di bumi hanguskan. Di saat seperti itu apa yang diserukan oleh umat Allah? Kita masih ingat mereka bilang apa? Musa, apakah tidak ada kuburan lagi di Mesir? Sehingga engkau membawa kami ke tempat ini dan pada akhirnya kami akan binasa. Musa, saudaraku, juga manusia biasa seperti kita. Musa itu bukan Avenger. Manusia biasa, bukan Superman, bukan siapa. Dia tidak siapa-siapa. Tapi apa yang dikatakan oleh Musa? Kita lihat dulu ya, di Keluaran pasal 14. Keluaran 14 ini menarik, saudaraku. Cerita yang mungkin kita sering dengar waktu di sekolah minggu, sering kita baca, dan kita tahu bahwa apakah ini menjadi rema buat kita. Di Keluaran 14 ayat 13, itu Musa sudah berseru kepada Tuhan, dan dengan seruannya Tuhan menjawab dan Musa harus berkata. Ayat 13. Tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, janganlah takut, berdirilah tegap, tetap, dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi selama-lamanya. Saya percaya ini dahsyat, saudaraku. Ketika Musa berkata di umat Israel yang ada di dalam keadaan semuanya tidak baik-baik saja. Semuanya merasakan kegentaran, ketakutan, kebimbangan bahwa mereka sebentar lagi akan binasa karena mereka tidak punya jalan keluar. Mereka ketakutan dan mereka bersungut-sungut dan melakukan banyak hal. Tetapi apa kata Musa? Dia berdoa kepada Tuhannya dan Tuhan bilang, kamu perkatakan ayat ini, jangan takut. Saudara yang kasih Tuhan,
kita tahu bahwa perkataan itu tidak gampang kita untuk praktekkan. Jangan takut. Lalu Tuhan tidak bilang cuma itu, berdirilah tetap. Kemudian kita dibilang jangan takut, berdiri tetap, dan Tuhan perintahkan apa? Lihatlah keselamatan. Saudaraku, mungkin saya pada saat merenungkan, saya bilang, Tuhan apa arti atau keselamatan itu apa ya? Tadi saat saya duduk saya lihat keselamatan tuh bahasa Ibraninya, mungkin Pak Robi, Pak Farel sama Pak Gem tahu ya. Keselamatan itu artinya dalam bahasa Ibrani Yesua. Artinya Tuhan Yesus. Jadi pada saat itu umat Israel mau tidak mau, suka tidak suka, harus dengar bahwa apa yang diperkatakan oleh Tuhan, jangan takut, berdirilah tetap dan lihatlah Yesus. Saudaraku, pagi hari ini mungkin kita berkata, aku barusan datang dan mau beribadah, tapi banyak masalah persoalan menghadang aku. Hari ini aku beribadah, besok pagi aku tidak tahu itu sudah ada yang mau jatuh tempo. Dan tidak tahu aku harus makan. Dan banyak lagi, persoalan pergumulan kita terus menerus selalu itu dan selalu ada. Harus seperti apa aku Tuhan? Pagi hari ini Tuhan cuma bilang sederhana, jangan takut. Saudara kok tegang ya? Bilang kanan kirimu, jangan takut. Jangan takut. Lalu Tuhan bilang apa? Berdirilah tetap. Saudaraku, satu saat anak saya bilang gini. Pada waktu itu masih kecil ya, dia bilang, dia sering nyanyi lagu Let It Go, Let It Go. Tapi akhirnya kata-kata let it-nya itu saya bilangi, let go. Let go artinya lepaskan. Lepaskan. Dan memang ketika masalah persoalan udah jalan ke berapa tahun ini saya berat, semakin berat. Tuhan selalu bilang, jangan takut, lepaskan. Let go. Ketika kamu bisa let go, kamu akan rest. Kamu akan istirahat, kamu akan tenang. Kenapa? Karena Tuhan bilang apa? Lihatlah Yesus. Kalau kita disuruh lihat Yesus berarti Tuhan punya sesuatu. Ketika saya memikirkan apa yang harus kulihat kepadamu Tuhan. Kita renungkan saudaraku. Mungkin kita terlalu terngiang. Mazmur 23, Tuhan adalah gembalaku. Tidak akan kekurangan aku. Kita harus memperkatakan dan kita harus imanin. Boleh Tuhan masalahku besar, ada terus menerus dan tidak pernah berakhir. Tapi Tuhan bilang, lihat Yesus. Perkatakan. Dan itu yang Tuhan mau bagi kita semua. Berharap dalam penantian yang tidak kunjung berakhir. Berharap terus menerus. Di mana kita berharap itu harus bertahan. Harus melekat. Dan apapun tetap lihat Dia. Dan ini yang saya percaya pagi hari ini. Wahai umat Tuhan, percaya satu hal. Bahwa ketika Tuhan bilang jangan takut. Berdirilah tetap. Artinya kita disuruh rest. Suruh diam. Lihatlah Yesus. Lihatlah keselamatan dari Dia. Kenapa? Tuhan tidak akan biarkan kita untuk kita menanggung sendiri. Apalagi berperang. Enggak. Kenapa? Tuhan itu dahsyat. Di ayat 14 dikatakan, Tuhan akan berperang untuk kamu. Dan kamu akan diam saja. Pertanyaannya kadang kita berkata ya, enak aja tuh pendeta tuh hamba Tuhan atau siapapun ngomong ras, suruh diam, suruh duduk, suruh. Karena Tuhan mau apa saudaraku? Ini loh, yang di dalam ini yang harus tenang. Yang di dalam ini harus sabar. Yang di dalam ini tetap percaya. Yang di dalam ini harus yakin bahwa ketika kamu tenang, karena apa? Kita tidak bisa ngontrol yang di luar saudaraku. Yang di luar itu bukan bagian kita, tapi yang di dalam itu kita bisa lakukan. Percaya saudaraku? Bilang sama kiri kanan lagi, tetap tenang ya. Tetap tenang ya. Karena Tuhan Yesus itu melihat. Kalau kita semua bilang tetap tenang, tetap percaya, dan kita tahu bahwa Tuhan itu bertindak, bekerja, kita akan melihat hal-hal yang luar biasa yang Tuhan bisa kerjakan. Ketika masalah itu terus ada, bertubi-tubi, bahkan itu bertambah banyak. Satu hal yang kita harus dengarkan. Jangan takut, tenang, dan tidak melakukan hal-hal yang di luar
kehendak Tuhan. Kenapa? Sudah percaya pada saat itu Musa ketika dia membangun bait Allah, ketika tabernakel itu, kemudian apa saudaraku? Di saat itu cuma ada satu rumah bait Allah. Bisa dibayangin ketika sebesar itu rumah bait Allah yang Musa bangun, ada 2-3 juta umat Allah yang keluar masuk. Betapa ributnya di luar, di halaman itu ribut semua. Saya yakin, saya percaya bahwa di sana tidak ada yang tenang. Semuanya pada ribut, tapi di luar. Tapi kalau kita bayangin masuk ke ruang kudus, apalagi ruang maha kudus, di mana di situ cuma imam besar yang boleh masuk, ada rasa kedamaian, rasa tenang. Dan itu berlaku bagi kita. Ketika sekeliling kita boleh kita dengar, kita lihat semuanya ribut, semuanya kacau, semuanya terjadi di luar kendali kita. Tuhan sudah bilang apa? Jangan takut. Rest, let go, rest, let God. Nanti biarkan Tuhan yang bekerja. Saya terlalu yakin bahwa walaupun saya berdiri di tempat ini bukan berarti tidak ada masalah, tidak ada pergumulan, tidak ada sakit penyakit. Tetapi saya lebih percaya lagi bahwa apa yang firman ini katakan, walaupun tadi saya bilang walaupun gunung itu tidak berpindah Tuhan, walaupun masalahku tetap ada, tetap percaya bahwa Tuhan yang pegang kendali, enggak ada yang lain. Itulah yang harus kita terus dengung-dengungkan saudaraku. Persoalannya, ketika kita diam, iblis itu tidak tenang saudaraku. Ketika kita tenang menghadapi apapun, ketika kita berdiam dalam diri kita, kita percaya bahwa firman-Nya berkata Tuhan adalah gembalaku, tak akan kekurangan aku, bahwa Tuhan itu adalah panglima perangku, aku diam aja. Itu membuat iblis tidak senang saudaraku. Kenapa? Karena kita rest, kita percaya bahwa Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang kita puji setiap saat, itu bukan Tuhan yang biasa. Kita melihat saudaraku, apakah benar seperti itu? Iblis itu tidak suka kita diam. Kita baca dulu Keluaran pasal 17 saudaraku. Ini satu pelajaran bacaan yang saya yakin ketika kita menemukan arti yang sesungguhnya, kita akan tidak pernah lagi ragu kepada Dia. Keluaran pasal 17 ayat 8 dikatakan di sini perikopnya kemenangan orang Israel melawan orang Amalek. Mulai saudaraku ya, lalu datanglah orang Amalek dan berperang melawan orang Israel di Rafidim. Musa berkata kepada Yosua, pilihlah orang-orang bagi kita, lalu keluarlah berperang melawan orang Amalek. Besok aku akan berdiri di puncak bukit itu dengan memegang tongkat Allah di tanganku. Lalu Yosua melakukan seperti yang dikatakan Musa kepadanya dan berperang melawan orang Amalek. Tetapi Musa, Harun dan Hur telah naik ke puncak bukit. Dan terjadilah apabila Musa mengangkat tangannya, lebih kuatlah Israel. Tetapi apabila ia menurunkan tangannya, lebih kuatlah Amalek. Saudara yang dikasihi Tuhan, ini kisah yang kita tahu dan kita percaya. Pertama kali bahwa Musa membawa umat Israel itu keluar dari Mesir. Lalu di sana dikatakan bahwa mereka sampai di satu tempat yang bernama Rafidim. Percayalah bahwa setiap nama-nama di Alkitab itu ada pesan, ada arti yang khusus. Ketika saya coba membaca Rafidim, itu berarti resting place, tempat istirahat, tempat untuk dia duduk diam, tempat dia untuk merenungkan betapa besar kasih Tuhan. Dan di sini kita tahu bahwa pada saat ini bangsa Israel bukan bangsa yang suka perang. Apalagi berada di Mesir. Mereka dari Mesir keluar cuman bisa apa saudaraku? Menjadi budak. Tidak disiapkan untuk seorang tentara, seorang pasukan, enggak ada. Mereka pertama kali keluar, lalu mereka duduk diam, istirahat di Rafidim, datanglah. Apa dikatakan saudaraku? Datanglah orang Amalek. Ketika saya membaca begini, Tuhan kasih sesuatu. Ketika engkau istirahat bersamaku, ketika engkau merenungkan firman-firmanku, ketika engkau mempercayakan hidupmu kepadaku, ketika engkau menyerahkan, melepaskan semua persoalan, semua pergumulan, semua sakit penyakit kepadaku,
disitulah kita tahu kuasa hadiratnya mengalir kita. Dan itu buat iblis tidak suka. Itu bikin iblis rasa-rasanya kenapa orang ini bisa begini. Itu pasti akan cari gara-gara. Dan ini dikatakan bagaimana orang Amalek. Amalek artinya orang yang suka buat susah ya. Orang yang suka bikin gara-gara. Dia datang. Dia tahu bahwa umat Tuhan, bangsa Israel tidak jago berperang. Tidak bisa berperang. Mereka dulunya budak. Tapi apa yang dikatakan? Datanglah orang Amalek untuk berperang. Saya percaya saudaraku, pasti mereka kaget. Mereka terkejut dan mereka tidak tahu harus berbuat apa. Tetapi ingat, yang kita baca ini bukan kita mau membahas peperangan tersebut. Yang pada akhirnya dari cerita ini kita tahu bangsa Israel menang. Tapi yang kita mau persoalkan adalah respon kita. Tuhan suruh apa kita untuk kedua kalinya? Rest. Tuhan suruh kita diam. Tuhan suruh kita diam. Artinya apa? Tenanglah. Bagianmu yang paling dalam, bagianmu tenang. Percaya, yakin bahwa firman yang Tuhan berikan, yang Tuhan janjikan, yang Tuhan sampaikan pada dulu, sekarang, selama-lamanya, tidak pernah berubah. Dan itulah yang harus kita pegang. Kita mungkin terkadang selalu menyibukkan diri dengan apa yang ada di depan kita. Masalah yang tidak kunjung berhenti, masalah yang tidak pernah habis. Lalu kita repot sendiri. Yang dikasihi Tuhan pada saat ini juga, pada saat itu, bangsa Israel ketika diperhadapkan gini mereka harus diam. Sekali lagi kita mungkin berkata, Pak kok disuruh diam sih? Itu kayaknya enggak alkitabiah. Itu kayaknya enggak ada lagi yang harus kita. Kan kita ini semua kerja Pak. Saya percaya, kita kerja, kita tetap mengerjakan pekerjaan kita sehari-hari. Tapi yang lebih penting yang Tuhan mau, ini loh di dalam kita tenang dulu. Boleh sekitar kita, sekeliling kita, apapun itu bergejolak, semuanya menghantam kita. Tapi Tuhan minta apa? Tenang, tenang hatimu. Percaya bahwa Tuhan bukan Tuhan yang biasa-biasa saja. Dia pasti akan bertindak, dia tahu isi hati kita, dia tahu apa yang kita butuhkan, dia tahu persoalan kita tidak kuat. Tapi kalau kita melakukan di luar apa yang Tuhan mau, Tuhan akan diam. Firman-Nya berkata ketika Tuhan sudah selesaikan, dia naik ke atas, dia naik ke surga, dia duduk di sebelah kanan Bapa, dan Alkitab berkata, Tuhan setelah duduk, Bapaknya bilang apa? Kamu duduk dulu, aku akan berikan musuh-musuhmu di bawah kakimu. Itu Tuhan bilang. Bukan artinya Bapaknya bilang, kamu jangan duduk dulu, masalah semua persoalan-persoalan itu aku taruh di bawah kakimu baru kamu duduk. No. Tuhan bilang kamu harus duduk dulu. Dan itu yang dikatakan Bapaknya kepada Tuhan Yesus pada saat dia sudah naik. Dia sudah duduk di sebelah kanan Allah Bapa dan Bapaknya bilang, aku yang akan ngasih semua musuh-musuhmu di bawah kakimu. Artinya bagi kita, Tuhan itu bilang seperti itu, kita sama kalau di surga Tuhan juga mengalami itu, di sini kita juga akan ngalamin. Dan itu yang Tuhan pegang. Masalahnya, kembali, seberapa banyak kita mempercayai Tuhan, seberapa banyak kita sering membaca isi hatinya Tuhan, firman ini, ataukah kita lebih mengedepankan bahwa persoalan yang ada di depan kita membuat kita takut, gentar, dan tidak tahu harus berbuat apa. Kita ingat ada cerita yang luar biasa. Pada saat itu saudara mungkin mengetahui cerita bagaimana Abraham. Dia diomongin Tuhan, keluar dari negerimu, dari sanak saudaramu, dari bangsamu, dan pergi ke negeri yang aku tunjukkan. Itu Abraham. Lalu terjadilah kelaparan, dan Tuhan suruh Abraham pergi ke Mesir. Tapi yang kebalikannya daripada anaknya, ketika Ishak dia berada di Gerar, Tuhan peringatkan dia, jangan pergi ke Mesir. Saya bilang, Tuhan, kenapa enggak boleh ke Mesir? Kan dia anak daripada orang kaya, yaitu Abraham. Pasti bapaknya mewariskan semuanya. Tapi kenapa itu Tuhan bilang bahwa enggak boleh pergi ke Mesir? Saudara kasih Tuhan,
Kita tahu Gerar itu terletak di tanah perjanjian. Dan di sanalah semua janji-janji yang Tuhan berikan kepada Abraham itu tetap berlaku. Dan itu tetap ada. Lalu kenapa Tuhan melarang untuk Ishak pergi ke Mesir? Karena Tuhan tahu dia berapa langkah sudah ada di depan dan dia tahu yang terbaik buat Ishak. Itu ada di Kejadian 26, saudaraku. Di mana kita tahu Mesir itu adalah gambaran duniawi. Kalau kita pergi ke Mesir, Tuhan akan memberitahukan Ishak bahwa kamu pasti akan mengalami banyak masalah dan aku angkat tangan. Saudaraku, Mesir adalah gambaran dunia. Mesir adalah gambaran perbudakan, dosa semuanya terjadi di sana. Apakah Tuhan bilang suruh kita diam, suruh kita jangan bertindak di luar daripada kesepakatan Tuhan? Artinya jangan ikutin cara-cara Mesir, jangan pakai cara-cara duniawi, jangan mencari jalan sendiri yang bukan daripada Tuhan, karena engkau akan terantuk. Dan saya yakin dan percaya saudaraku, pagi hari ini, saat ini ketika kita tahu Tuhan yang kita sembah, dia sendiri sudah bilang jangan takut, jangan gentar, jangan bimbang, jangan ragu, percaya kepadaku, berdirilah teguh, berdirilah tetap, let go, rest, maka lihatlah Yesus yang akan bekerja bertindak karena dia Tuhan. Di Keluaran 17 yang kita baca, Tuhan bilang apa? Musa mendirikan sebuah mezbah dan menamainya Tuhanlah panji-panjiku. Ayo, saya percaya saudaraku, mungkin persoalan yang kita bawa terlalu berat. Bahkan kita sampai tidak bisa berkata-kata. Mungkin kita bilang sudah di ujung tanduk. Bukan cuma di leher, tapi saya mau tenggelam. Dan saya nggak tahu harus apa-apa. Hubungan kita dengan bos kita, dengan pekerjaan kita yang sudah semakin hari semakin buruk. Mungkin kita siap mau di PHK besoknya. Ataupun hubungan suami istri kita, kita dengan anak, kita dengan mertua dan mantu. Semuanya tidak baik-baik saja. Lalu kita akan seperti apa? Pagi hari ini Tuhan bilang, jangan takut, let go, rest, let God, Tuhan yang akan bekerja. Saya mengatakan ini bukan karena merasakan gimana saudaraku, no. Tapi saya hanya percaya bahwa Tuhan walaupun gunung itu tidak berpindah, walaupun masalahku masih ada, aku tetap percaya Engkau. Karena Engkau adalah Tuhan yang selalu memberikan jalan-jalanmu. Dan itu saya pegang saudaraku. Berapa kali saya sempat sharing sama Pak Gem. Kalau secara manusia enggak kuat. Kenapa? Setiap kita seperti umat Tuhan, umat Israel. Pada saat itu kalau dikatakan, hei, kamu kalau tenang, iblis tidak suka. Apalagi dia pasti akan bilang, ayo kita balik, kita lawan bangsa Firaun itu. Masa kita kalah? Ayo. Kalau itu terjadi, maka tidak ada laut terbelah. Maka itu tidak mungkin terjadi. Tapi apa yang terjadi? 2 juta sampai 3 juta orang pada saat itu mendengar suara Tuhan. Saya percaya bahwa ada rohnya yang kudus itu bekerja dan menjamah setiap hati. Saudaraku, saya bisa membayangkan ketakutan yang luar biasa. Nyawa mereka terancam. Dan mereka tahu pilihannya satu. Mati di tempat ini atau menerobos atau balik. Semuanya tidak ada yang enak. Tapi karena ada janji Tuhan yang bilang jangan takut. Jangan takut. Maka mereka percaya. Dan itu enggak mudah. Dan itu percayalah saudaraku bahwa ketika kita berada di posisi yang ada di zaman akhir ini, kita mendengar berita di sana sini, mendengarkan semua dan semuanya. Kalau kita tahu bahwa di semuanya di luar itu ribut semuanya, apa yang harus kita lakukan? Tuhan cuma minta respon satu, tenangkan hatimu. Percaya bahwa Dia sanggup untuk melakukan yang terbaik bagi kita. Sekalipun susah, sulit, sukar atau apapun yang kita mau katakan, pegang firman Tuhan. Saya bilang dan saya perkatakan bahwa Tuhan, aku tidak takut karena Engkau adalah gembalaku yang baik, aku tidak akan kekurangan. Saudara percaya, Tuhan suruh kita rest. Bukan kita melawan dulu, bukan kita berputar-putar dulu nyari perlindungan, nyari pembelaan, nyari pertolongan dari semuanya.
Bukan, Tuhan tidak mau itu. Makanya ketika Daud di Mazmur 23 yang dia bilang sendiri, itu berlaku saudaraku. Kita baca yuk. Saya suka banget saudaraku kalau dengan Daud saudaraku. Dan ini luar biasa ya. Daud mengatakan apa di Mazmur 23 ayat 5. Engkau menyediakan hidangan bagiku. Apa saudaraku? Di hadapan lawanku. Saudaraku. Bukan Tuhan itu bilang, engkau Tuhan menyediakan makanan hidangan bagiku setelah aku selesai semua masalahnya. No. Tuhan bilang, aku menyediakan, aku memberikan, aku memberkati kepadamu berlimpah-limpah sekalipun ada lawan di depan kamu. Ada musuh di depan kamu. Ada orang yang mau berbuat iseng, berbuat jahat. Dan percayalah banyak orang ketika kita tenang, ketika kita duduk bersama Tuhan, banyak orang yang tidak suka. Banyak orang yang iri akan kesuksesan daripada siapapun. Ketika kita diberkati, ketika kita diangkat, ketika kita dipromosikan, pasti banyak yang tidak suka. Lalu cari gara-gara. Saya percaya memang banyak yang sakit saudaraku, tapi kita bukan seperti itu. Bagi saya satu, ketika ada yang menyakitin kamu, ketika engkau diberikan, dirugikan, pokoknya semuanya itu menyakitkan kamu. Lepaskan, jangan dipanjang-panjangkan, jangan digali-gali persoalan itu. Let go, rest, dan let God yang bekerja. Saya bersyukur bahwa ketika Tuhan memberikan seperti itu, saya percaya dari hari ke hari, kekuatan fisik kita yang lemah, tapi Tuhan memberikan roh kita tambah kuat. Roh kita terus menyala-nyala. Kenapa saudaraku? Karena inilah Tuhan kita. Di akhir zaman yang kita tahu apa sih dalam firman-Nya yang tidak digenapin. Apa sih dalam firman-Nya yang tidak akan terjadi. Semuanya terjadi. Kalau kita mendengar melihat, percayalah apakah persoalan kita lebih besar daripada Tuhan kita? Apakah persoalan kita, penyakit, pergumulan kita lebih besar daripada Tuhan kita? Enggak kan? Jangan kita jago menyanyi di gereja seperti tadi. Walau badai menerpa di dalam hidupku ini. Tapi saya percaya kita harus praktekkan. Kita harus percaya bahwa musuh seperti Bapak bilang sama Tuhan Yesus pada saat dia sudah duduk di kanan di kursinya itu. Aku yang akan taruh musuh-musuhmu di bawah kakimu. Dan itu adalah kebenaran Tuhan. Enggak mungkin dan enggak bisa kalau kamu musuh-musuhmu sudah dikalahkan, sudah baru kamu duduk. No, cara Tuhan enggak begitu. Tuhan enggak mau seperti itu. Tuhan bilang seperti Daud bahwa dia menyediakan makanan hidanganku. Apapun dia memberikan, kita ada sampai detik ini juga karena kemurahannya. Itu karena Tuhan yang memberikan. Walaupun musuh-musuh ada di depan kita. Itulah janjinya. Pagi hari ini kita bisa berkata, sakit apa yang aku punya, aku derita. Mungkin orang tua kita, mungkin anak kita, mungkin saudara kita, dia ada sakit. Atau pergumulan apa yang saat ini kita hadapin, yang kira-kira Tuhan kita mau ini cepat selesai, dan kita kepengen segera selesai, berakhir. Percayalah, berharap di dalam penantian kepada Tuhan, itu sungguh indah. Sungguh indah. Jangan kita cari seperti Tuhan tidak ngomong. Kalau kita cari cara-cara duniawi, pergi ke Mesir, maka engkau akan celaka. Kau berputar-putar cari pertolongan ke sana kemari, dan kau percaya ketika itu kau lakukan, mungkin kau dengan keterbatasan yang kita punya, kita tidak bisa mencapai sesuai yang kita harapkan. Saya percaya pada waktu itu kalau Ishak dilarang Tuhan pergi ke Mesir, tapi dia pergi, maka Ishak tidak akan dapat yang Alkitab bilang. Apa yang Ishak dapatkan? Ketika berada di Gerar, Tuhan bilang apa? Dia menabur. Dia menabur, dan akhirnya Ishak menjadi orang yang kaya, sangat kaya, dan lebih kaya dari siapapun. Saya sempat waktu itu bilang, ketika dalam kondisi yang lemah ya, secara iman. Tuhan,
Kalau di saat kita aman, tentrem, kita pokoknya tidak ada gejolak, kita ada lebih dan lain sebagainya. Menabur berapapun kita enak, kita enjoy. Dan semua pasti akan amin. Tetapi pada saat segala sesuatunya, apalagi pada saat itu Ishak diizinkan oleh Tuhan mengalami kelaparan yang dahsyat. Itu bukan atas kita, tetapi di sekeliling kita, di sekitar kita, sewaktu-waktu bisa terjadi. Kenapa Tuhan suruh Ishak menabur? Gak gampang. Menabur di saat kondisi yang tidak memungkinkan bagi kita, itu adalah sesuatu yang mustahil. Tetapi sekali lagi, Tuhan bilang, Ishak ketika menabur di Gerar yang adalah di lingkungan tanah perjanjian, Tuhan bilang apa? Tuhan kasih yang luar biasa. Dan itu pagi hari ini, firman itu bukan hanya untuk Ishak aja, tetapi bagi kita semua, jemaat JKI Home, kita percaya di saat kita tidak menentu, di saat kita pas-pasan, apapun itu, menabur. Karena Tuhan mau itu terjadi. Berharap dalam penantian, bukan hanya menabur secara jasmani. Apa taburanmu bagi gereja ini? Apakah engkau tiap kali hari Sabtu pagi yang didengung-dengungkan oleh Pak Farel, bahwa hari ini adalah ibadah doa, ayo tabur bagi kita. Tangisin jiwa-jiwa di tempat ini, supaya banyak yang diselamatkan. Jangan kita melihat itu lagi yang datang, kata Pak Robi. Tidak. Tapi kita mau, bahwa kita mau ikut, bahwa kita mau ini karena kita cinta Tuhan. Karena kita mengasihi Dia. Dan sekali lagi jangan takut, berdirilah tetap dan lihatlah Yesus yang sudah mati, bangkit, naik ke surga dan menyiapkan rumah bagi kita. Supaya kita di dalam penantian itu, kita sama-sama ada di kerajaannya. Sekali lagi, saudara yang dikasihi Tuhan, bahwa Tuhan bilang apa kepada kita pagi hari ini, rema apa yang kita dapat, ayo kita pegang. Pokoknya lepaskan semua yang kita tahu bahwa itu menjadi sumber saya tidak bisa mendekat kepada Tuhan. Entah kita bilang, waduh pekerjaan saya tidak bisa ditinggalin karena saya harus ini, keperluan ini dan lain sebagainya. Lalu ada hal-hal banyak yang semuanya kita tidak bisa. Bahkan kita bilang saya mengalami sakit sudah bertahun-tahun dan saya tidak tahu harus seperti apa. Semua dokter, semua obat sudah kami lakukan. Tetapi kenapa itu terjadi? Izinkan Roh Kudus yang sekarang ada dan tinggal di dalam kita itu berbicara lebih lanjut. Lihatlah Yesus, lihatlah keselamatan daripada Dia yang tidak pernah Dia lepaskan. Tuhan cuma minta kepada kita, let go, rest, let God. Dan kita akan berkemenangan. Kita akan berkemenangan. Kita akan berkemenangan. Bilang yuk kanan kiri, yuk, kita akan berkemenangan. Amin.